Hey guys, aku Yemi Mahutapea dan thank you so much udah gabung di Obrolan Malam bersama Revivo. Pastinya kita akan ngobrolin hal-hal yang membangun dan juga menguatkan. So, enjoy and God bless you. Hi guys, welcome back to Obrol with me, Yemi Mahutapea. Dan hari ini gue senang banget karena setelah sekian lama nih ya, kita udah gak upload podcast terbaru di Obrol. Hari ini gue balik lagi dan pastinya gak sendiri, tapi gue udah mengundang seseorang yang gue udah kenal lumayan lama ya, dan seru banget kisah hidupnya, apalagi kisah percintaannya juga banyak lika-liku ya. Dan kalau kalian mau dengerin lengkapnya, kalian juga bisa dengerin podcastnya dia, yaitu Real Podcast. So let's welcome Kak Agus Lee. Hai. Halo. By the way, podcastnya namanya Relationship Podcast, bukan Real Podcast. Ya, langsung dibetulin ya sama ya relationship. Tapi relationshipnya pakai real ya, REAL, betul kan? Iya, betul. Nah, sebelumnya welcome ya, kan ini pertama kali kakak jadi tamu aku loh di Obrol, padahal kita sama-sama punya podcast. Gimana kabarnya nih? Baik, so far, puji Tuhan. Oke, selama ini kan kita lagi di rumah aja nih, karena lagi PPKM ya, lagi pandemi gini. Gimana nih Kak, kehidupan pernikahan semenjak pandemi di rumah aja? Apakah happy atau bosan atau gimana? So far happy ya, karena kan abis married langsung cuman nggak bisa kemana-mana, di rumah aja berduaan, ya udah. Jadi kayak banyak hal yang bisa dikerjain, bisa ngobrol, bisa nonton, bisa ngapain aja lah gitu. Jadi masih sampai detik ini so far happy banget sih. Nah, sebelumnya kan pasti sebelum menikah kan ada masa single lah. Nah, di masa-masa single nih, pernah gak sih Kak ngerasain kesepian? Karena kan tema kita hari ini adalah how to not be lonely when you're alone. Nah, mungkin ya dulu walaupun belum ada corona, belum ada karantin, tapi kan pasti adalah momen sendiri. Nah, pernah gak ngalamin kesepian? Pasti pernah lah ya. Cuman so far kayaknya nggak lama sih, karena setiap kali ngerasa kesepian, karena aku demen banget main games, aku demen banget nonton. Jadi kalau kesepian, ya udah main game aja. Terus juga aku tipe orangnya yang kalau pergi ke mall sendiri nonton, pergi ke mall makan sendiri, aku yang nggak peduli punya. Jadi ya udah, kalau gue merasa lagi kesepian atau lagi nggak tahu mau ngapain, pergi aja ke mall nonton, pergi aja ke mall makan sendiri, jalan-jalan muterin mall, lihat-lihat ke toko. Jadi for me yang namanya lonely nggak ada di kamus. Nggak jadi masalah buat aku gitu so far ya. Oke. Gitu. I see. Jadi bisa dibilang kakak tipe yang introvert ya nggak sih? Jadi lebih oke sendirian atau gimana? Tapi kakak nggak introvert juga ya sebenarnya? Yeah. Hasilnya aku itu introvert sama extrovertnya aku pernah ngambil kayak tes gitu 50-50. Jadi aku bisa kadang-kadang di momen tertentu I'm happy jadi introvert, momen tertentu I'm happy jadi extrovert gitu. Jadi makanya selama pandemi ini aku lumayan tidak merasa terlalu lonely, karena jadi membuat aku yang introvertnya jadi terisi gitu loh. Jadi kayak happy, tetap happy aja gitu. I see. Nah, kalau misalkan nih dulu ya, di saat lagi sendiri, kalau misalkan lagi nggak ada video games misalkan atau nggak ada kegiatan, what do you do to make yourself not feel lonely gitu? Karena mungkin banyak teman-teman sekarang yang lagi ngalamin di rumah aja atau karantin, mereka sendirian atau mungkin mereka merantau jauh dari keluarga, pasti kan ada tuh ngalamin kesepian. Nah, gimana sih caranya supaya kita nggak kesepian di saat kita lagi sendirian? Oke. Nah, kalau mungkin arahnya mungkin sekarang ya, kalau dulu kan kan bebas gitu, kalau sekarang pandemi. Kalau dari aku sih mungkin simpelnya mindsetnya dulu ya. Maksudnya kenapa kamu bisa sampai kesepian? Karena pasti kan mungkin mindsetnya yang tadinya orangnya ekstrovert banget, yang tadinya ngumpul sama teman, yang tadinya banyak kerjaan, yang tadinya di kantor sibuk segala macam. Jadi kayak berasa lupa gitu, yang namanya lonely itu apa gitu, nggak akan pernah deh gitu, karena setiap hari digangguin bosnya, digangguin anak kantornya, jadi kayak banyak hal yang bisa dikerjain gitu. Tapi sekarang mendadakan hilang gitu semua ya, maksudnya kayak kerjaan nggak sesibuk sebelumnya, terus mau ketemu teman nggak bisa dan segala macam.
Tergantung mindsetnya. Kalau mindsetnya masih berpikir seperti itu, seperti aduh kapan nih bisa kayak dulu lagi, itu bisa jadi akan mengganggu ya. Bisa jadi akan aduh jadinya setiap hari mungkin stres, akhirnya setiap hari mungkin jadi kepikiran hal-hal yang aneh-aneh gitu, mungkin hal-hal negatif gitu. Mungkin kalau dari aku sih, yang penting mindsetnya coba dirubah mungkin dengan waktu kosong yang sekarang dikasih ini adalah waktu yang tepat untuk kita bisa punya waktu ngobrol sama Tuhan. Yang selama ini gak ada waktunya gitu mungkin. Yang selama ini boro-boro baca Alkitab satu ayat, boro-boro satu perikop satu ayat aja gak ada waktu kadang-kadang kan. Dengan berbagai macam alasan gitu. Harus kerja, harus pergi ke kafe sama temen, pergi nonton, pulang udah capek, alasannya banyak. Nah sekarang kan banyak banget waktu yang sebenarnya kosong yang bisa kita pakai untuk duduk diam sambil dengerin worship yang instrumen dan ngobrol sama Tuhan pengen ngomong apa. Karena selama ini mungkin banyak banget noise di kuping kita. Tuhan pengen ngomong sesuatu tapi noise-nya terlalu banyak sehingga kita nggak tahu Tuhan mau ngomong apa. Nah mungkin kalau menurutku kalau mindsetnya dirubah, jangan berpikir lagi lonely, tapi berpikirlah di waktu yang kosong ini waktu yang lumayan perfect untuk lu back to balik lagi ke Tuhan gitu, balik lagi ke Tuhan, bener-bener untuk dengar suaranya Dia, pengen tahu Tuhan, gue mesti ngerjain apa sih? Walaupun lagi pandemi ini, pasti ada something yang Tuhan bisa kasih kita ide atau wisdom untuk kita melakukan sesuatu. Cuman ya back to Tuhan dulu, balik lagi ke Tuhan dulu, tanya Tuhan lagi apa gitu. Jangan pusing sendiri, sibuk sendiri kayak cari jalan sendiri gitu. Mungkin ini waktu yang tepat sih. Jadi daripada berpikir lonely, kenapa nggak dirubah cara pikirnya? Yes, jadi daripada sibuk kayak mengasihkan diri dia sendiri, kenapa nggak menggunakan waktu itu untuk spend time with God? Ngomongin soal spend time with God nih, kalau misalkan untuk Bapak Agus sendiri nih, biasanya waktu yang ideal untuk menghabiskan waktu dengan Tuhan, apakah pagi hari atau malam hari? Dan biasanya tuh gimana gitu? How do you spend time with God? Apakah dengan baca renungan atau mungkin nonton firman Tuhan? Biasanya kakak tipe kayak gimana? Oke, kalau aku biasanya pagi. Pada saat lagi sambil sarapan sama sambil melakukan panggilan alam. Serius bisa ya? Bisa dan fokus baca firmannya? Ya, dan yang aku lakukan sekarang udah beberapa bulan terakhir ini yang aku lakukan adalah baca satu perikop. Jadi per hari satu perikop. Nggak usah muluk-muluk karena aku tipe yang nggak suka baca buku. Jadi baca buku yang seru aja aku nggak bisa, apalagi kayak Alkitab yang tulisannya kecil-kecil gitu ya. Dari dulu aku suka banget. Akhirnya aku menemukan caranya, yaitu kalau baca per ayat kan rada susah ya. Kadang kita dapat satu ayat yang ya elah ini nanggung nih harus baca berikutnya. Jadinya aku mutusin mencoba cara bacanya per perikop. Nah habis per perikop itu aku gak cuma baca, tapi after baca satu perikop itu aku ngobrol balik sama Tuhan. Tuhan pengen ngomong apa lewat ayat ini? Tuhan pengen ngomong apa lewat perikop ini? Itu bisa setiap hari dapatnya beda-beda. Bisa jadi itu jawaban doaku. Bisa jadi itu as a reminder buat aku. Bisa jadi itu ini jawaban nih kasih ke si ini ya. Gitu. Lo kasih tahu ini ayat ini pas banget buat si ini. Jadi kayak everyday ada aja gitu yang pengen Tuhan kasih tahu ke kita sebenarnya, tinggal kitanya mau nyediain waktu apa enggak. Itu kalau kita mau nyediain waktu dan caranya seperti apa yang buat kita nyaman, jangan jadi terpaksa. Nah kuncinya itu sih, kuncinya adalah kadang kita, gue harus baca. Kalau gue nggak baca hari ini pasti bad mood, hari ini pasti Tuhan nggak pimpin, hari ini pasti Tuhan nggak berkatin. Nggak ada urusannya sama lu baca lu baca firman sama hari itu lu nggak diberkatin, atau hari itu lu nggak ada kerjaan yang deal, tuh nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Maksudnya kayak kalau kita nggak baca bukan berarti akhirnya lu nggak baca hari ini berarti semua dealan lu nggak ada yang deal. Nggak gitu cara kerja Tuhan gitu. Kalau baca nggak baca itu urusan kita. Kalau makin kita baca kita makin kenal Tuhan. Itu aja sih mindset yang harus kita taruh. Jadi mindsetnya harus benar dulu nih, kita baca bukan karena dituntut, atau kita baca bukan karena takut sama Tuhan, atau takut nggak ada kerjaan deal, atau takut hari ini jadi bad day, nggak good day gitu. So kayak bukan itu, tapi kita baca karena
kita pengen tahu nih Tuhan pengen ngomong apa sih hari ini. Jadi Tuhan pengen kasih tahu sesuatu apa sih dalam hidup gue. Tuhan pengen apa ya selama ini gue nggak tahu. Ini Tuhan kasih tahu nih, bisa jadi hari ini atau bisa jadi besok, bisa jadi lusa gitu. Apa sih Tuhan pengen ngomong apa sih?